Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya buat kita semuanya. Eh, Selamat datang juga buat teman-teman komunitas syariah saham yang sudah menyempatkan hadir di pagi yang cerah hari ini. Lumayan cerah ya, karena panas ini. Dan juga terima kasih juga di sini sudah ada Bu Aninda Aulia Putri. Beliau adalah part of dari HATM. Nah, nanti perkenalan singkatnya biar langsung beliau sendiri nih, biar lebih seru. Nah, acara pagi hari ini akan dibantu oleh moderator yang tetap apa ya, tetap setia untuk syariah saham nih, Mas Aryo. Selamat pagi, Mas Aryo. Pagi Mas Oke, Adi. ya nanti bisa langsung puasin Mas tanya jawabnya, penasarannya tentang perkapalan gitu kan. Kan ini Mas Arya juga saya lihat kan postingannya tentang kapal-kapal nih. Nah, siapa tahu nanti bisa langsung apa ya? Ya mungkin untuk Bu Aulia, Bu Lia ini harap bersabar ya Bu kalau pertanyaannya banyak ya. Biasanya kalau Mas Aryo nih suka diberondong sama penasarannya gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain, mohon maaf karena hari ini Mang Amsi harus menghadiri Olimpiade Bahasa Arab, jadi tidak bisa menemani di tengah-tengah kita, namun tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, dan siapkan pertanyaan terbaik buat emitennya. Ini jangan sampai emiten dari sini kalian nggak nanya-nanya nih gitu kan, sayang gitu kan. Kapan lagi bisa langsung nanya emiten? Biasanya kalau nanya di public expose gitu kan, atau misalkan harus datang ke RUPS. Nah ini Syariah Saham bantu fasilitasi buat teman-teman bisa langsung tanya-tanya soal sektor perkapalan. Nah, oke, tanpa berlama-lama mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Aryo. Terima kasih dan selamat menyaksikan event Sisa Talk di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi, Bu Bulia juga yang sudah menyiapkan waktunya di weekend ini nih. Alhamdulillah bisa bergabung di sini gitu ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin seperti biasa ya disclaimer dulu nih bahwa acara Sisa Talk ini tidak ada ajakan jual maupun beli gitu ya. Ini adalah murni kita belajar gitu, coba mengulik lah, menggali lagi emiten itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan silakan catat dulu. Jangan-jangan sudah ada teman-teman yang mungkin sudah mulai melirik-lirik gitu, emiten kapal gitu ya. Mungkin kalau kebetulan HTM, silakan juga tuh dicatat. Atau misalkan sudah punya sahamnya barangkali apa sih yang bikin penasaran, misalkan udah baca apa udah baca laporan keuangannya, ada yang mungkin mengganjal apa silakan tanya. Jadi nanti kurang lebih kita 1 jam sampai mungkin maksimal 1,5 jam lah ke depan gitu ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang emiten perkapalan ini gitu ya. Kan kapal tuh ada banyak nih ya teman-teman. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kayaknya mungkin bisa perkenalan dulu barangkali dari Bu Lia. Silakan Bu Lia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Saham Syariah sudah memberikan platform ini untuk HTM mengenalkan perusahaan kita ya. Sebenarnya secara, mungkin udah teman-teman juga udah pernah lihat sih di kita ada website juga, mungkin ada yang pernah mempelajari juga, cuman di sini mungkin kita lebih up close and personal. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ke kita, ke aku. Di sini aku mewakili, di sini posisi aku sebagai GM komersial. Jadi memang mungkin kalau teman-teman ada yang belum terlalu familiar dengan komersial, itu kita di bagian marketing juga. Jadi nanti kebetulan untuk strategi penjualannya, nanti kalau ada yang penasaran bisa langsung ditanya-tanya juga. Nanti kita bisa langsung menjelaskan gitu. Terus mungkin aku bisa langsung perkenalan secara singkat aja ya Pak Aryo ya tentang Boleh, silakan. perusahaannya. Oke. Jadi sebelumnya HATM itu adalah Hapko Transmaritima Tbk. Kita adalah perusahaan bulk carrier. Jadi kita tuh sebenarnya bernaung di bawah Hapko Group. Nah, Hapko Group sendiri itu sebenarnya memang awalnya kita adalah basicnya perusahaan logistik.
gitu. Jadi dari tahun kita sudah berdiri di Hapko Group sendiri sudah berdiri di tahun 1991. Nah, memang dari basicnya itu awalnya kita pengangkut kita itu punyanya barge dulu, tongkang ya. Jadi ke barge itu atau tongkang, awalnya kita punya tongkang dulu, kita berangkat dari tongkang, lalu kita ekspansi ke floating crane. Nah, baru di akhir tahun 2019 itu dari owner itu merasa karena kita sudah mempunyai supply chain mulai dari barge, floating crane. Nah, ini saatnya kita berekspansi ke bulk carrier untuk mengangkut muatan yang curah kering gitu. Karena kan kita komoditi utama kita memang batu bara. Nah, jadi di sini sebenarnya tujuan utama didirikannya HTM itu adalah melengkapi the whole supply chain gitu. Dari mulai kita mengangkut dari sungai, lalu dari di anchorage-nya untuk ada floating crane-nya. Nah, setelah itu kita melengkapi untuk punya dry bulk vessel seperti itu. Jadi memang HTM ini adalah titik terakhir yang kita bangun gitu secara grup untuk melengkapi nih. Jadinya kita semua tuh udah lengkap gitu secara di grup kita tuh semua servisnya udah dari hulu ke hilir tuh kita udah ada. Seperti itu. Berarti kalau dari tongkangnya sendiri berarti bukan di HTM ya? Atau sebenarnya HTM punya tongkang? Jadi kalau misalnya tongkangnya sendiri itu bernaung di perusahaan sendiri, Pak. Jadi ada beda lagi, tapi memang masih dalam satu grup gitu. Jadi kita memang Hapko Group ini subsidiary company-nya atau anak perusahaannya itu memang ada berbagai macam bidang ya. Jadi ada barge-nya, ada floating crane-nya, kita juga ada stevedoring, ada agency gitu. Jadi memang kita mencoba melengkapi supply chain tadi, tapi memang berdiri dari perusahaan yang berbeda-beda gitu, Pak. Sedangkan HTM ini kita fokus untuk di dry bulk vessel saja. Oke, nah ini juga info buat teman-teman semua. Jadi yang ngomongin kapal itu sebenarnya banyak juga jenisnya gitu ya. Ada kontainer misalkan, ada kapal penunjang migas gitu ya, tongkang ada, dan ini HTM ini masuknya di bulk carrier. Ya, kalau boleh tahu sekarang itu udah punya berapa kapal nih? Kan kalau nggak salah itu juga baru 2020 sampai 2021 gitu ya. Mungkin boleh diceritakan sekarang mengoperasikan berapa kapal dan ukurannya tuh segimana besar gitu. Oke, jadi untuk saat ini kita sudah punya 5 kapal. Untuk ukurannya itu kita punya yang namanya handy size. Jadi kan memang kalau kapal besar itu dibagi namanya tuh sesuai ukuran-ukurannya ya Pak. Nah, kalau misalnya punya kita sendiri, kita ada 2 handy size itu yang bisa memuat atau mengangkut sekitar punya kita itu 29 sampai 31.000 ton. Terus kita punya 2 lagi Supramax itu muatannya di sekitar 55 sampai 58.000, dan yang paling besar yang kita baru delivery tahun ini itu kita punya Post Panamax yang bisa mengangkut sampai 99.000 ton gitu. Jadi kita totalnya punya 5 kapal sekarang. Lalu menarik nih, kenapa yang dipilih kok ke bulk carrier gitu ya? Ada alasan tertentu nggak sih misalnya? Kenapa nggak misalkan tongkang atau apapun gitu? Gimana? Jadi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, memang awalnya ini kan Hapko Group itu berangkat dari tongkang dulu ya Pak. Jadi tongkang itu kita memang sudah punya base customer, yaitu tambang-tambang batu bara, karena memang komoditi utama kita kan batu bara. Nah, dari customer base kita sendiri, mereka itu pertamanya kebutuhannya memang tongkang. Setelah itu kan mereka mengirimkan dari sungai ke anchorage ya Pak. Nah, setelah itu mereka biasanya akan memindahkan ke kapal besar gitu, ke dry bulk vessel yang selama ini di kita tuh terputus gitu linknya gitu jadi secara grup tuh mereka melihatnya opportunity-nya di situ memang, karena dari customer kita sebenarnya sudah banyak permintaan nih, kenapa sih kok Hapko tidak punya nih kapal besar, kan kalau misalnya kita ada nih kita bisa sekalian nih, kita jadi bisa tinggal tongkangnya udah sama Hapko, floating crane-nya Hapko, terus kapal besarnya juga sama Hapko juga gitu. Jadi sebenarnya kita melihat dari balik lagi ke permintaan, ke demand, dan memang market kita di domestik itu cukup kuat untuk kargo batu bara, dan jadi ya itu
dari owner melihatnya opportunity-nya memang di sana gitu untuk dry bulk vessel. Makanya akhirnya di tahun 2019 kita memang ekspansinya ke arah dry bulk vessel seperti itu. Jadi teman-teman juga info nih, kalau misalkan ada suatu tambang gitu ya, misalkan anggaplah kita batu bara, jadi untuk ngangkut dari dari lokasi tambang ke pelabuhan itu pakai tongkang biasanya gitu kan. Jadi karena sungai-sungai kecil pakai tongkang. Nah, dari tongkang ini kan masuk ke pelabuhan. Nah, dari pelabuhan ke pelabuhannya itu dengan carrier ini Bu ya. Besar. Dari pelabuhan Betul. dengan cara. Jadi memang Sebenarnya melengkapi sih dari induk perusahaan juga Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya memang kapal tongkang itu kan nanti di mereka itu pasangannya dengan tugboat, kalau bahasa Indonesia itu kapal tunda ya. Jadi tongkang sendiri pun tuh sebenarnya size-nya beda-beda Pak. Ada yang 7.000, 8.000, 10.000 juga ada. Nah sebenarnya kapal tongkang pun ini untuk mengantar sampai ke pelabuhan juga bisa. Tapi bila dibandingkan dengan bulk carrier yang bisa langsung mengangkut 30.000 dibandingkan dengan hanya dia mengangkut 10.000 untuk jarak yang sama, tentunya pastinya lebih efisien apabila menggunakan dry bulk vessel dibandingkan hanya tongkang saja gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata customer kita sendiri itu merupakan efisiensi untuk mereka gitu. Hanya dengan satu kali jalan mereka bisa mengangkut kuantiti yang lebih besar, walaupun memang secara harga pastinya akan ada kenaikan, tapi apabila itu dihitung dengan waktunya, efisiensinya, itu pastinya mereka akan lebih bisa saving cost di sana gitu Pak. Menarik nih. Kalau boleh dikasih tahu siapa aja nih customer atau kliennya HTM nih? Jadi karena tentunya tadi seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, kita kan memang komoditi utama kita itu adalah batu bara. Walaupun itu tidak terbatas di sana, tapi memang customer base kita itu kebanyakan batu bara. Nah, jadi sekarang sih major customer kita itu tentunya PLN dan kita ada juga ke Singsan gitu Pak. Jadi memang portfolio yang terbesar itu ke sana. Karena memang kalau kita lihat kan sekarang market domestik itu perputarannya antara tambang, mereka supply ke ada yang ke PLN atau smelter ya Pak. Nah biasanya jadi kita titik beratkan memang antara kedua itu gitu. Jadi biasanya approach kita itu secara strategi antara memang langsung ke tambang batu baranya atau ke PLN-nya atau memang ke buyer-nya, which is ya di sini kita lihat smelter-smelter di Indonesia yang sedang berkembang. Nah kebetulan relationship kita di sini untuk saat ini memang bagus dengan Singsan. Gitu. Kalau tadi disebutkan mayoritas batu bara nih, sebetulnya seberapa besar porsi komoditas yang diangkut batu bara dengan yang lain? Kalau porsinya saya rasa mungkin hampir 90% sih Pak. Oke, 90%. Nah ini juga yang menarik nih. Ini karena kalau kita lihat mungkin teman-teman ada yang mungkin masih ragu atau bingung gitu ya. Begitu lihat saham-saham batu bara kan udah pada turun semua nih labanya gitu kan. Nah, sebetulnya dengan harga batu bara yang bisa dibilang sudah turun jauh gitu dari tahun lalu, sebetulnya berdampak signifikan nggak sih Bu terhadap kinerja atau misalkan terhadap tarif kapalnya gitu? Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang bagus sih. Sometimes mungkin karena banyak orang-orang yang berkaca kadang harga komoditi itu akan berefek langsung pada harga-harga angkutan ya atau transportasinya. Memang pastinya akan berdampak, tapi berdampaknya itu sebenarnya tidak langsung sih, tidak secara direct. Artinya hari ini harga batu bara turun, indeksnya turun, terus hari ini juga langsung harga kita berimpact itu enggak. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah harga batu bara itu kan fluktuatif gitu. Terus tadi Pak Aryo bilang sekarang ini sudah turun dari tahun lalu. Tapi sebenarnya kalau secara global harga batu bara di tahun yang sekarang, yang di posisi sekarang itu sebenarnya masih tergolong bagus sih Pak. Gitu. Jadi sebenarnya itu belum turun-turun banget, belum yang jelek juga enggak. Artinya secara pasar domestik itu perputaran batu baranya itu
masih cukup baik gitu, bahkan tidak terlalu berpengaruh. Karena kalau misalnya kita berbicara masalah kargo batubara domestik, mereka itu biasanya sudah ada patokan harga tertentu dan itu sudah ada periodenya gitu. Jadi biasanya tidak terganggu banyak karena sudah difikskan gitu untuk periode tertentu, sehingga misalnya ada fluktuatif harga batubara yang secara tiba-tiba banget di tengah-tengah tahun, biasanya sih perputaran kargonya itu masih stabil aja gitu Pak, apalagi ya seperti PLN ataupun seperti untuk ke smelter, karena dia belinya di antara tambang yang masih di domestik pun mereka harganya tidak terlalu fluktuatif gitu. Jadi artinya perputarannya ya masih jalan terus. Jadi secara transportasi kita masih ongoing terus sih gitu. Dan terlebih lagi kalau kita kan kebanyakan long term kontrak ya Pak. Jadi karena long term kontrak itu harga kita itu memang sudah fix gitu. Jadi biasanya untuk walaupun ada fluktuatif harga batu bara di kita ya tidak terlalu berefek. Kalau disebut long term itu berapa lama? 6 bulan, setahun atau berapa? Lebih Pak. Jadi biasanya minimal long term kontrak itu kita 2 tahun gitu. Cuman yang untuk kontrak kita sekarang ada yang lebih dari 3 sampai lebih dari 3 tahun juga kita ada. Oke. Nah, ini juga jadi suatu yang menarik nih. Jadi mungkin sekalian info buat teman-teman juga yang hadir gitu ya. Mungkin batubara naik dari sempat ke 50 sampai ke 400 gitu ya. Itu kan emiten batubaranya gila-gilaan labanya. Nah, sekarang begitu harga batubaranya sekarang udah turun dan mungkin masih di atas 100 lah ya gitu ya. Nah, tapi selama masih ada margin, selama masih ada proses produksi batubara, pastinya emiten-emiten kapal semacam HTM ini tetap bakal ada proyek lah gitu ya. Iya, tetap sih Pak. Dan sebenarnya memang kalau dari kita kan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu kontrak kita itu memang dengan buyer. Nah, jadi memang mereka kan pastinya kebutuhan demand batubaranya itu akan terus berlanjut gitu. Jadi karena pabrik mereka akan terus berproduksi, mereka harus tetap memasok batubara. Jadi pastinya demand-nya itu akan terus ada gitu. Jadi dari kita sendiri sih sampai sekarang pun belum ada gangguan dari sisi demand. Jadi memang secara perputaran kapal kita masih sangat baik. Dari sisi harga pun kita tidak terlalu berpengaruh karena memang harga kita tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kita sudah ada kontrak panjang. Biasanya kita ada adjustment harga itu hanya berkaca pada harga minyak aja sih Pak. Bahan bunker ya gitu. Jadi biasanya hanya ke sana aja. Cuman kalau untuk harga batu baranya kita tidak terlalu efek gitu, Pak. Oh. Oke, nah apa sih rencana HTM mungkin sampai dengan 2-3 tahun ke depan itu? Apa sih rencana ekspansinya? Apakah mungkin penambahan kapal? Kira-kira berapa banyak gitu ya? Mungkin bisa jelaskan juga dari rencana tahun ini kalian dengan penggunaan CapEx-nya. Boleh. Jadi pastinya kalau dari perusahaan shipping seperti kita, ekspansinya itu tentunya penambahan armada. Nah, untuk penambahan armada itu kita kalau secara target sih memang by 2028 tuh kita punya cita-cita pengen punya 10 kapal nih Pak. Gitu. Nah, cuman ya? 2028 gitu. Itu target cita-citanya. Cita-cita mulianya pengen punya 10 kapal by the end 2028, tapi sebenarnya kita lagi mengejar untuk lebih cepat karena kemarin-kemarin mengejar untuk lebih cepat karena memang kemarin kita sempat ketemu juga dengan customer mereka ada permintaan yang menambah permintaan yang selama ini kita tidak bisa layani gitu Pak. Nah akhirnya karena banyaknya demand yang belum bisa kita penuhi di tahun ini sepertinya kita ada rencana untuk menambah kapal lagi. Mungkin antara 1 atau 2 atau mungkin 1 tapi satunya lagi in the beginning of next year gitu. Di tahun depan pun kita mungkin ada rencana untuk nambah lagi. Pokoknya setiap tahun ekspansi kita adalah penambahan armada
Dan selain itu di setiap tahun pun kita ada tentunya armada yang sekarang kita juga akan ada docking, jadi maintenance, repair itu pasti kita lakukan terus karena kan kita juga bukan armada yang kita beli itu bukan armada baru ya Pak. Armada yang kita beli kan memang armada kapal yang second hand, tapi tentunya dengan maintenance yang proper dan kita awasi terus gitu perbaikannya, mereka tetap bisa perform sesuai dengan umur-umur yang kapal yang seharusnya, which is ya bagus juga gitu performance-nya. Jadi memang ekspansinya lebih ke penambahan armada. Oke, jadi mungkin bisa dibilang target pesimisnya nambah setahun satu kapal gitu lah ya Bu ya. Karena kan sekarang udah punya 5 nih. Target pesimisnya Rencana ya. 2028 Pokoknya dan 10. iya, Menarik. setiap tahun kita rencananya pasti nambah. Dan kalau saya lihat sempat baca di awal-awal itu hanya mengangkut 500 metric ton ya, lalu ke 1,4 kalau nggak salah ya, berapa Iya. lalu lonjakan cukup tinggi sampai ke 2 metric ton gitu ya. Nah, boleh diinfo nggak sih Bu? Boleh diinfo nggak sebenarnya sekarang sudah dari awal tahun ini nih, dari Januari sampai Juni ini sudah berapa volume yang diangkut? Kalau per Januari sampai Juni di tahun ini kita sudah mengangkut sekitar 1,4 juta untuk 5 kapal ya. Cuman untuk 5 kapal ini memang tidak full semuanya karena kapal terbaru kita yang post Panamax itu baru delivery bulan April. Jadi untuk kapal terbaru kita itu sampai Juni mungkin dia baru melakukan sekitar 2 voyage, artinya baru 2 kali pengangkutan. Jadi angkanya itu tidak full year. Tapi untuk 4 kapal yang lain itu sudah full dan totalnya kita achieve 1,4 juta sampai bulan ini. Bulan Juni 2023. Jadi bisa dibilang kalau misalkan nggak ada sesuatu yang anggaplah misalkan 1,4 karena ada penambahan baru, berarti sebetulnya bisa lebih dari 2,8 ya Bu ya. Secara target sebetulnya berapa? Kalau misalkan sampai dengan Juni 1,4 berarti mungkin lah hitungan simpelnya gitu ya, 1 tahun bisa 2,8, tapi karena ada kapal baru bisa lebih dari itu. Dan kira-kira target perusahaannya berapa banyak? Kalau untuk target sebenarnya tahun ini kita di atas 5 juta sih Pak. Peningkatannya cukup luar biasa juga ya Bu ya? Iya, karena kan memang kapal kita yang terakhir itu kan cukup besar Pak, 99.000. Jadi memang lonjakannya cukup besar karena kapal yang terakhir itu kan besar sekali. Jadi dalam 1 bulan mungkin dia bisa kalau efisien dia bisa 1 sampai 2 atau 1,5. Jadi dalam 1 bulan penambahannya mungkin bisa 99.000 sampai sekitar 180.000. Jadi memang cukup lumayan Pak karena penambahan armada yang terakhir ini. Yang Panamax itu ya? Post Panamax. Jadi namanya Post Panamax. Kalau Panamax kan yang sekitar 70.000 Pak, 65 sampai 70.000. Nah, yang ini Post Panamax itu memang dia lebih besar. Jadi bedanya dengan kapal-kapal kita yang sebelumnya adalah kapal Post Panamax ini dia tidak memiliki crane kapal gitu. Jadi kalau bahasanya orang-orang pelaut sih bilangnya kapal gundul Pak. Jadi dia tuh kapalnya cuman ya udah hatch cover aja, dia nggak punya crane. Sedangkan 4 kapal kita lainnya itu mereka memiliki crane gitu, namanya kalau bahasanya kapal gondrong, jadi kapal gondrong dan kapal gundul. Nah, yang kapal gundul itu si Post Panamax itu memang dia size-nya besar, tapi memang keunggulannya dia kapalnya besar, tapi kelemahannya dia tidak punya crane kapal, sehingga apabila mau melakukan pemuatan, mereka memerlukan floating crane. Tapi keunggulannya muatannya banyak, begitu. Oke, juga jadi info bagus sih buat teman-teman yang investor kan sukanya growth gitu ya. Begitu ngelihat nambahnya 1 kapal, harus cek dulu di kapal apa gitu kan, karena sebelumnya ada 2 kapal Supramax yang sekitar 55.000 gitu kan. Sekarang ternyata nambahnya satu Panamax yang volumenya bisa 99.000. Jadi jangan salah untuk memproyeksikan gitu kan. Kalau tadi saya secara simpel aja setengah tahun 1,4 berarti setahun 0,8 lah kurang lebih, ternyata sampai 5 juta gitu. Ini suatu hal yang menarik. Iya.
Iya, soalnya memang jenis kapalnya kan beda-beda Pak. Punya kita kan tidak seragam semua. Jadi memang perhitungan growth volumenya itu tidak bisa langsung dikalikan secara langsung gitu, secara linear ya, karena eh, dari untuk yang kapal kecilnya kan tadi kan kita ada range-nya itu dari 29.000, 31.000, 55.000, 58.000 sampai 99.000. Nah, itu proyeksi tiap bulannya juga pun berbeda-beda. Makanya lonjakan volumenya itu tidak 100% secara linear seperti itu. Ada yang masuk pertanyaan, tapi nanggung nih, saya mau nanya soal kinerja dulu nih. Kan tadi volume sudah kita tanya-tanya nih. Sekarang saya pengen tahu target bottom up, bottom sama top gimana sih target pendapatan dan labanya untuk 2023 ini, boleh di-sharing nggak? Oke, kalau target untuk revenue kita sendiri itu di sekitar 550 M. Kalau pendapatan, kalau untuk labanya kita targetnya di sekitar 200 M, Pak. 500. Berarti sebetulnya peningkatan pendapatan juga cukup sih. Cukup signifikan karena kan memang untuk harga ya seperti tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang untuk post pandemic ini pun kita sudah long term kontrak Pak. Kita ada long term kontraknya dengan customer. Nah, dan harganya tentunya juga pasti kan berbeda gitu. Jadi memang lonjakan revenue-nya juga cukup lumayan. Oke, saya coba geser ke chat ya Bu ya. Dan ada yang komentar dari Siska, saya tinggal di Samarinda, kayaknya sering lihat logo HTM nih. Kalau Kayaknya dilihat sering dari lihat logo HTM. Oh iya. nah, kalau dilihat dari apa nih lokasinya gitu Bu, sebetulnya lebih di wilayah mana sih HTM ini? Jadi sebenarnya kalau lokasi, karena ini kan kalau bulk carrier kan mereka memang jalan terus. Nah, tapi memang port of loading kita kan ada tempat untuk kita muat dan ke tempat bongkar. Nah, tempat muat kita memang rata-rata ya di sekitar Kalimantan karena memang mayoritas tambang batu bara kan di sana, Pak. Jadi biasanya memang kita muat itu di sekitaran antara di Kalimantan Timur atau tadi Kalimantan Timur di Samarinda. Jadi mungkin pernah lihat atau di Kalimantan Selatan di daerah Tabuneo ya, Tabuneo atau Muara Berau di sekitar Kalimantan. Nah, untuk port of discharge-nya karena tadi saya bilang kita melayani PLN juga dan Singsan itu di sekitar Sulawesi dan di Jawa. Memang karena mayoritasnya batu bara ya seringnya di Kalimantan gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Anwar ya Bu. Ada komentar sedikit. Alhamdulillah saya IPO HTM dan sempat cuan 30%. Wah, mantap nih. Saya mau masuk lagi, tapi melihat PBV 2 kali per 15 kali yang lebih mahal dari emiten sejenis, sementara wait-and-see dulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana rencana dan target HTM untuk bisa konsisten meningkatkan laba, dan apa ada komitmen dividen bisa berkelanjutan? Oke. Jadi sebenarnya kalau rencana dan target HTM untuk bisa konsisten meningkatkan laba itu tentunya sih yang pertama adalah kita meningkatkan volume. Jadi meningkatkan volume itu kita selain dengan kontrak customer kita yang sudah ada, kita mendevelop portfolio customer baru dengan menambahkan spot-spot. Kalau kita tuh bilangnya spot-spot kontrak ya. Spot kontrak itu seperti, jadi memang target volume kontrak kita itu ada sekitar mungkin sekitar 90%. Nah, 90% ini kita top up gitu. Kita top up dengan spot-spot kontrak yang secara freight, secara harga itu biasanya bisa lebih tinggi dari harga kontrak kita. Tapi memang secara volume dia tidak sekonsisten yang kontrak gitu. Tapi dengan kita menambahkan portfolio spot customer ini, tentunya secara revenue dan secara laba itu bisa lebih menaikkan revenue dan laba secara keseluruhan. Selain itu, kita juga pastinya efisiensi cost, gitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memang tiap tahun kita pastinya ada rencana untuk docking, yaitu maintenance kapal. Nah, maintenance kapal ini kita coba untuk cost-nya kita
kita tekan gitu dengan cara ya kita repair kapalnya dalam perjalanan pada saat pengoperasian gitu. Jadi untuk tingkat kerusakan kapalnya itu kita minimalisasi agar perputaran kapalnya kita bisa jalan terus nih. Artinya kapalnya kita bikin sehat terus supaya kapalnya itu bisa jalan terus untuk cari kargo dan cari cuan terus gitu istilahnya. Nah, jadi sebenarnya sih lebih rencana dan targetnya lebih ke arah sana, efisiensi cost dan tentunya meningkatkan revenue juga dengan meningkatkan volume. Kalau komitmen dividen bisa berkelanjutan ya tentunya pastinya itu ada gitu. Pastinya kita berkomitmen untuk terus bisa bagi-bagi dividen. Tahun lalu juga ada kan, tahun ini juga pastinya kita berkomitmen yang sama gitu. Oke. Jadi menarik tadi ya, ada segi ada juga efisiensi gitu ya. Nah, saya mau ngulik sedikit. Nah, terkait dengan efisiensi, kalau kapal ini kan erat kaitannya dengan harga minyak ya bro, untuk media gitu. Iya. Apabila misalkan harga minyak naik, apakah itu sudah dalam kontrak atau itu jadi beban HTM? Oh, sudah kontrak gitu ya? Sudah. Jadi memang kalau harga minyak itu saya rasa kalau di bidang transportasi itu cukup umum bahwa kalau harga minyak pastinya berdampak langsung ke harga dari jasa transportasi itu sendiri gitu Pak. Karena memang komponen cost kita aja itu almost 70% pastinya ya dari minyak gitu kan. Jadi memang kalau untuk di long term kontrak kita pun walaupun kita punya harga dasar tapi komponen harga minyak itu kita sudah ada rumusan tersendiri agar pada saat harga minyak baik naik ataupun turun itu pasti ada penyesuaiannya begitu. Jadi itu memang sudah ada faktor tertentu. Kalau kita biasanya sih nyebutnya tuh bunker factor gitu. Nah, bunker factor itu sudah ditentukan dari awal seperti apa. Nah, jadi mau ada fluktuatif harga minyak bagaimana itu akan menjadi adjustment untuk harga utamanya gitu, untuk harga dasarnya. Jadi memang nggak 100% akan dibebankan ke HATM, Pak. Oke. Jadi mungkin benang merahnya mungkin dilihat dari volume, kalau menurunkan harga oil naik apa turun, ya mungkin simpelnya ya nggak bakal terlalu berpengaruh kepada gross margin ya Bu ya. Yang penting volume naik, berarti perkiraan gitu ya, apapun akan meningkat gitu ya. Betul. Sebenarnya biasanya kalau dari jasa transportasi seperti kita, apalagi pada bulk carrier ini, yang paling bisa menghambat kita itu kalau memang sisi ada repair cost yang besar gitu, seperti yang tadi saya bilang. Jadi once memang kalau kapal kita itu ada kerusakan dan mengakibatkan sampai nih misalnya kita tidak bisa bekerja, nah itu merupakan kerugian terbesar untuk kita. Jadi karena secara volume kita pasti ada yang failed untuk kita angkut, jadi di situ kita nggak dapat revenue, tapi kita juga harus keluar repair cost. Nah makanya strategi kita di HATM itu adalah kita memang di sisi teknikalnya kita kuatkan gitu agar supaya kapal-kapal ini terus kita maintain secara kontinuitas untuk menjaga kapal-kapal ini terus tetap bisa beroperasi seperti itu. Mungkin berkaitannya sama docking tadi ya Bu ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, apakah ada rencana docking di tahun ini? Berapa kapal? Lalu kalau boleh tahu nih, kira-kira docking itu berapa sih? Perkiraannya berapa? Jadi di tahun ini kita ada rencana 1 kapal yang mau kita docking. Jadi kan memang kalau docking ini kan merupakan biaya yang pasti harus keluar ya kalau untuk perusahaan kapal seperti kita, karena kan secara aturan memang kalau kapal itu kapal besar ataupun tongkang pun itu setiap 5 tahun sekali kita tuh harus melakukan docking tersebut kan Pak. Nah kebetulan di tahun ini yang kita ada due date untuk docking itu kita ada 1 kapal, dan untuk estimasi docking, nah ini estimasi docking ini sebenarnya menarik Pak, karena untuk estimasi cost docking sebenarnya tergantung balik lagi ke kondisi kapalnya. Jadi pada saat kapal itu mau docking, biasanya walaupun ada item-item yang memang harus dicek secara reguler, tapi biasanya nanti dilihat lagi kembali lagi ke kondisi kapal, apa yang harus
repair, apa yang harus kita beli secara spare part. Nah, biasanya estimasi cost itu akan berdampak ke sana. Nah, tapi kalau yang rata-rata kita pernah lakukan itu range-nya sekitar 7 sampai 10 M. Itu per satu kapal ya? Betul, Pak, per satu kapal. Siap. Lumayan ya, Pak ya. Oke, lanjut lagi ke Pak Najib ini. ATM sangat terkait dengan transportasi komoditas batu bara. Ya, tadi sebutkan hampir 90% lah dari batu bara. Beberapa berita yang berkembang di masyarakat, stok batu bara semakin berkurang. Bagaimana pihak HATM memandang berita tersebut? Katakanlah prospek 3 tahun ke depan. Dan juga apakah ada rencana untuk diversifikasi atau pengembangan layanan yang ditawarkan? Oke, jadi sebenarnya mungkin aku tambahkan lagi, memang untuk komoditi yang kita angkut sekarang itu sebagian besar adalah batu bara. Utamanya adalah batu bara, tapi untuk dry bulk vessel sendiri sebenarnya itu tidak komoditinya itu tidak tergantung pada batu bara saja, karena kita bisa mengangkut semua muatan curah gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mungkin aku jawab yang bawah dulu, rencana untuk diversifikasi, sebenarnya diversifikasi itu pun dari sekarang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak hanya menutup kemungkinan yang kita angkut itu cuma batu bara aja. Seperti yang sudah kita lakukan sekarang, kita itu juga mengangkut steel billets, gitu. Itu kita juga angkut. Terus kita bisa mengangkut iron ore ataupun nickel ore. Intinya semua muatan curah. Nah, jadi memang diversifikasi itu pasti ada gitu. Kita melihat juga secara demand dan sekarang itu pun sudah kita lakukan. Other than batu bara, portfolio komoditi lain pun kita ada gitu di luar batu bara. Nah, kalau untuk prospek 3 tahun ke depan tentang stok batu bara yang semakin berkurang, nah ini juga memang secara kenyataannya stok batu bara di Indonesia memang berkurang. Tapi tadi seperti yang saya bilang, karena dari perusahaan kita tidak mematok pada komoditi batu bara saja, dalam 3 tahun ke depan ini HATM memandangnya kita masih cukup akan stabil karena kita eksplor komoditi-komoditi lainnya gitu, Pak. Jadi sebenarnya batu bara bukannya berdampak langsung ke HTM, tapi sekarang itu dia memang portfolionya 90% aja. Makanya sekarang kita utamanya di sana. Tapi tentunya kalau dalam 3 tahun ke depan, kalau memang batu bara nanti demand-nya sudah turun, pastinya kita akan lari ke komoditi lain gitu. Karena kita muatan curah, bukan muatan batu bara gitu. Bukan dry bulk vessel spesifik untuk batu bara, bukan gitu. Kita bisa mengangkut yang komoditi-komoditi lainnya juga. Oke. Untuk angkut batu bara dan yang lainnya kapalnya sih sudah ada gitu ya, sudah siap gitu ya. Tinggal kliennya aja gitu ya. Betul. Sebenarnya sekarang pun kita sudah mengangkut steel billet juga sih. Jadi kita dari Kalimantan kita mengangkut batu bara ke Sulawesi, tapi nanti dari Sulawesi ke arah Jakarta kita mengangkut steel billet seperti itu. Itu kita sudah lakukan juga. Jadi kita sudah siap untuk menghadapi market ke depannya. Misalnya ternyata memang market batu bara tidak terlalu baik, ya kita sudah siap gitu untuk diversifikasi ke komoditi lain. Oke. Ini saya lihat di kolom chat juga ada yang dia compare sama SMDR. Kalau menurut saya sih SMDR lebih ke logistik, tapi mumpung ada Bu Lia gitu ya, apakah cocok gitu HATM dibandingkan dengan SMDR mungkin dari pelaku bisnisnya langsung? Tuh, Samudra. SMDR. Oh, Samudra. Sebenarnya Samudra itu kan kontainer ya. Iya betul. Jadi sebenarnya mostly kontainer. Jadi tentunya berbeda sih gitu. Jadi kalau dari sisi kargo pun yang diangkut itu sudah berbeda, komoditi yang diangkut pun sudah berbeda, dan memang pangsa pasarnya beda sih Pak. Customer-nya pun jadi berbeda gitu, tidak sama. Nah jadi sudah dijawab ya dengan praktisinya langsung gitu ya. Memang jauh sih kalau SMDR dengan HATM. Kita lanjut lagi ke pertanyaan. Oh ini ada Pak Bram Jogja. Assalamualaikum, saya Bramantia, izin bertanya. Ada 4 pertanyaan nih, satu-satu dulu deh. 1, kalau tidak salah tadi disebutkan sampai Juni ini ATM sudah angkut 1,4 juta ton batu bara. Tapi saya cek tahun lalu di periode yang sama
juga mengangkut 1,4 juta ton. Kalau angka tersebut benar, dari mana peningkatan laba Q2 ini? Itu mungkin 1,4 yang tahun lalu sih sebenarnya achievement kita di 2002 itu sampai akhir tahun ya, full year 2,6 juta. Nah, untuk yang di periode yang sama di tahun lalu itu di periode yang sama kita mengangkut tulisannya 1,4 juta ton. Jadi gimana sih pertanyaan tadi saya tadi kalau nggak salah menyebutkan bahwa pengangkutan Januari sampai Juni 2023 ini 1,4 juta. Sedangkan mungkin dia buka di laporan keuangan atau di mana gitu ya, dia juga melihat tahun sebelumnya juga sama 1,4 juta. Oh, oke. Tahun ini oke. Oh, sorry. Tahun sampai bulan Juni tadi. Oh, sorry. Tadi saya bilang 1,4 juta ya. Iya. 1,4 itu memang di tahun lalu. Tahun ini kita sudah achieve sampai Juni 1,9. Maaf Pak. Tadi kayaknya saya salah sebut ya. Wah, bagus. Berarti Pak Bram ini untung nih berarti ini. Sorry. Tadi kayaknya saya salah sebut ya. Okay. Maaf Pak. Jadi tadi selain di tahun ini sampai Juni kita sudah achieve 1,9. Memang tahun lalu kita sudah 1,4, betul. Di tahun yang berarti, sama. Year on year. Sekarang sudah meningkat 30 lebih lah ya, year on year yang dulu. Iya, 37%, iya betul. Plus tadi kalau misalnya hitung-hitungan sederhana tinggal dikali 2, plus ternyata yang kapal barunya pun ternyata volumenya lebih tinggi, jadi ya silakan dihitung-hitung lagi nih untuk volumenya berapa, pendapatannya berapa, apa bisa achieve atau enggak, apakah masuk akal atau enggak gitu ya. Ini menarik. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua masih dari sama Pak Bramantia. Pembelian kapal mendatang apakah dengan mencari pinjaman lagi atau ada rencana right issue? Kalau untuk yang next vessel ini kita sepertinya pinjaman lagi sih. Oh iya, kita juga baru lihat di kuartal pertama gitu. Itu kan ada peningkatan pinjaman juga ya. Pinjaman itu kan buat kapal ya Bu ya. Iya. Sebetulnya kalau kami kan komunitas syariah ya Bu ya. Betul-betul kalau memang emitennya semenarik apapun gitu ya, kalau dia keluar dari syariah ya mohon maaf gitu ya. Dan salah satunya adalah perbandingan antara utang berbunga dengan aset gitu ya. Memang kalau dibandingkan dengan aset, peningkatan yang kuartal 1 kemarin masih jauh lah gitu ya. Nah cuma mungkin ada beberapa teman-teman syariah saham yang juga khawatir gitu ya, wah tiba-tiba kok naik tinggi ini gitu, walaupun memang dari asetnya masih jauh gitu. Nah apakah ada misalkan semacam komitmen ataupun dari HTM sendiri apakah akan menjaga nih pinjaman berbunga ini tidak melebihi asetnya lah gitu ya. Selain dari yang pertama kita komunitas syariah saham yang tidak akan membeli emiten semenarik apapun itu gitu ya. Dan yang kedua tentu dari segi bisnisnya nih, semakin banyak utang juga nanti otomatis menggerus laba gitu ya Bu. Pasti sih Pak, kalau komitmen itu ya tentunya pasti. Cuman seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kita kan juga berkomitmen untuk menaikkan pendapatan juga gitu. Nah untuk masalah perbandingan pinjaman ini tadi untuk next vessel ini pun juga kita kan memang sekarang masih dalam tahapan mereview baik dari kapal yang mau kita beli ataupun baik nanti dari sistem untuk pinjamannya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ini masih dalam tahap review. Nah, tapi untuk komitmen balik lagi ke yang tadi seperti yang Pak Aryo khawatirkan, walaupun emitennya sebagus apapun gitu kan, kalau misalnya memang keluar dari serikat syariahnya itu tidak akan tertarik begitu kan. Nah, kalau dari HATM sendiri sih pastinya kita tetap berkomitmen untuk menjaga proporsinya itu tetap sesuai dengan yang teman-teman harapkan seperti itu. Oke, sip. Masih dari Pak Bramantia ada 2 pertanyaan tadi. Yang ketiga, seberapa dampak penambahan produksi batubara yang digencarkan akhir-akhir ini?
Terus lanjut yang keempat, sekali lagi, apa dampak rencana PLTU yang akan ditutup di masa mendatang? Untuk yang nomor 3, seberapa dampak penambahan produksi batubara yang digencarkan akhir-akhir ini? Oh, Ya. maksudnya dari penambahan produksi batubaranya ya. Jadi Ya, apakah betul. ada dampaknya ke kita? Oh, oke. Kalau misalnya dampaknya ke kita sih belum secara signifikan sih Pak sejujurnya. Jadi memang kalau dari portfolio customer kita itu memang mereka ada yang rata-rata menambah produksi, tapi tentunya kan mereka bekerja sama itu tidak hanya dengan satu vendor saja, tidak dengan kita. Nah, dan secara kapasitas pun memang kapasitas kita itu sudah mencapai kontraknya dengan mereka itu ya stabil aja. Misalnya mereka memang volumenya dengan kita mengikat 100.000 misalkan. Nah, jadi di tahun ini kita perform ya di volume tersebut dulu gitu. Nah, untuk penambahan produksi apabila mereka ada melakukan penambahan produksi, biasanya itu nanti kita akan mereka tuh biasanya menambahkannya di luar dari kontrak tersebut. Nah, biasanya tadi yang saya bilang mungkin ada penambahan di kita spot kargo tadi yang itu nanti akan bertambah gitu untuk menaikkan revenue juga. Tapi kalau misalnya secara signifikan sih tidak terlalu karena biasanya itu sudah direncanakan di awal tahun gitu untuk mereka penambahan produksi volume. Nah, biasanya jadi sudah kita cap di awal tahun tuh Pak. Oh, di tahun ini nih kita akan penambahannya segini. Nah, kalau untuk di pertengahan tahun seperti ini sih jarang ya ada penambahan yang secara signifikan gitu. Terus untuk dampak rencana PLTU yang akan ditutup di masa mendatang. Sebenarnya ada yang tutup dan ada yang mau dibangun juga sih ya. Jadi sih sebenarnya kalau dari kita dampaknya seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau misalnya dari kita selama dampak domestik baik dari smelternya itu masih ada kebutuhan, ada demand-nya, sebenarnya dampaknya ke kita tidak terlalu besar begitu. Jadi PLN, apalagi tadi portfolio kita 50% kita PLN gitu kan. Untuk kita sih sekarang PLN-nya memang yang masih aktif ya, jadi tidak terlalu berpengaruh dan untuk smelternya juga mereka masih growing, jadi kita tetap jalan terus aja sih gitu, tidak terlalu berdampak. Ini kebetulan banyak sekali pertanyaan ini. Saya juga masih nyimpen pertanyaan. Oke, cuma ada beberapa yang bisa langsung dijawab. Kayaknya ada ini Pak Hari Herdianto, berapa persenkah kontribusi coal dan non-coal? Tadi sudah disebutkan, coal itu hampir 90%-nya. Lanjut ke Pak Heri lagi, spesifikasi kapal, tugboat dan tongkang, apakah ada jelas lain? Oh, jadi kalau HTM ini lebih ke bulky carrier gitu ya. Tidak Betul. ada tongkang, tunda. Operasinya di laut, iya di laut. Soalnya besar, jadi nggak bisa masuk sungai. Nah, itu dari Pak Teguh Eka Pakasia juga, bawa kapal yang besar, jadi di laut atau simpelnya mungkin dari pelabuhan ke pelabuhan lah gitu ya. Kalau untuk tongkang mungkin di laut-laut yang dangkal. Betul. Memenangkan persaingan usaha. Nah, Pak Jancuk ya, bagaimana strategi HTM untuk memenangkan persaingan usaha yang sama ke depan? Oke, nah ini menarik sih sebenarnya. Jadi memang keunggulan HATM sendiri itu adalah tadi ya. Jadi karena kita bernaung di bawah Hapco Group yang kita memiliki anak perusahaan yang bekerja di bidangnya masing-masing, tapi sesuai dengan supply chain dari hulu ke hilir. Nah, itu adalah benefit kita yang paling besar. Artinya pada saat customer datang ke kita, itu kita tuh seperti one stop solution gitu, Pak. Jadi biasanya customer kita itu kan antara antara dia memang supplier, antara dia tambang batu bara atau memang dia buyer gitu. Nah, biasanya antara dua supplier dan buyer ini mereka pastinya memerlukan semua service yang komplit gitu, dari mulai tongkangnya, floating crane-nya, nanti lalu dia butuh kapal besar, setelah itu dia butuh agensi kapalnya juga, setelah itu dia butuh buruhnya itu stevedoringnya gitu yang untuk bekerjanya. Nah, itu kita ada semua.
Jadi bahkan Hapco Group itu kita memiliki shipyard juga, ship repair juga gitu. Jadi memang kita tuh seperti one stop solution. Nah, boleh dicari di teman-teman saingan kita itu belum tentu ada yang punya selengkap kita gitu. Jadi mungkin keuntungannya adalah ya customer itu kalau misalnya kontrak dengan kita, mereka nggak perlu pusing gitu. Misalnya oke, udah dapat kapal besar ya, nanti harus cari barsnya kemana lagi ya, harus cari agensinya kemana lagi ya gitu. Nah itu jadi mereka tuh nggak perlu pusing cari-cari ke yang lain. Nah dengan adanya semua servis itu di bawah naungan satu grup, tentunya kita bisa memonitor semuanya, Pak. Gitu. Jadi semuanya bisa efisien, perputaran kapalnya tuh lebih cepat gitu. Karena biasanya kan yang terjadi nih, kalau misalnya di teman-teman kita nih mereka kapal besar udah siap, tapi terus tongkangnya belum datang gitu. Nah tongkangnya kan punya orang lain, dia tidak bisa kontrol. Nah di situ nanti ada gap tuh Pak. Nah kalau di kita kan semuanya punya kita. Jadi kita bisa maximize tuh, kita tahu, oh ini tongkangnya sudah sampai sini, sebelum kapal kita datang, kita sudah siapkan semua tongkangnya, gitu. Jadi memang kalau berdasarkan testimoni customer-customernya kita sekarang, mereka membandingkan sebelumnya dengan mereka memakai vendor lainnya selain kita itu, mereka lebih efisien gitu, waktu tunggunya tuh lebih minim gitu. Jadi mereka juga happy gitu karena perputaran kargonya cepat gitu kan, efisien. Jadi mereka bisa meningkatkan kapasitas lebih tinggi lagi. Dan itu dia salah satu kelebihan ATM gitu ya. Kalau mungkin yang lain kalau mau pesan batubara, tongkangnya didesain kemana, untuk bulk carrier-nya didesain kemana lagi. Sedangkan ATM ini udah tongkangnya itu sudah sama grupnya ATM, dan ATM-nya ngerjain yang bulk carrier-nya, yang lebih kayak gitu ya Bu ya. Iya, jadi pokoknya kita tuh selalu mencoba memberikan biasanya kalau kita ketemu customer tuh selain kita menawarkan kapal besar, nanti biasanya kita juga coba ajak mereka berdiskusi gitu. Misalnya masih kurang apa, atau masih ada cari apa, butuh apa. Nah, jadi kita mencoba membantu customer juga tuh nggak hanya ngelihat dari sisi dry bulk vessel aja gitu biasanya. Nah, itu yang biasanya sih set us apart ya, membedakan gitu. Artinya secara dari kacamata customer, mereka melihatnya kita tuh membantu mereka juga gitu untuk providing solution lainnya gitu. Oke. Ini ada komentar dari Pak Wiratama Gunawan. Dengar-dengar klien ATM ada Singhan. Ya betul lebih ya. Salah satunya klien terbesarnya Singhan. Nah, apalagi nih Pak? Barangkali ada yang mau tanya lagi nih Pak Wiratama, silakan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, saya sama lanjut. Nah ini ada Pak Aditya Kurniawan. Izin bertanya, saya mendengar bahwa Singsan sedang membentuk perusahaan dengan armada kapal tongkang sendiri dengan target 30 set tongkang di 2024. Ini akan mempengaruhi bisnis perseroan. Oke, jadi memang kalau untuk dengan Singsan sendiri itu, Singsan itu kan memang kontrak eksklusifnya dengan HTM, ya. Jadi artinya dengan dry bulk vessel kita. Nah, memang kalau misalnya untuk kontraknya Singsan itu dia khusus untuk dry bulk vesselnya aja, untuk ke barsnya untuk ke tongkangnya itu memang Singsan tidak ada kontrak dengan tongkangnya, tapi memang kita tuh dengan suppliernya mereka gitu. Kalau misalnya untuk Singsan sendiri, nah dengan untuk berita Singsan akan membentuk perusahaan armada kapal tongkang sendiri memang itu betul. Kita juga memang sudah mendengar untuk 30 set tongkang di 2024, tapi tentunya pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Malah mungkin ini bisa berkesinambungan karena di beberapa pelabuhan Singsan itu tidak semua kapal besar bisa berlabuh langsung ke jetty-nya gitu, ke pelabuhannya. Nah, mereka tuh mereka kadang-kadang tuh ada butuh STS juga ya, transshipment. Jadi artinya kita tuh cuma bisa berlabuh di dekat pelabuhannya aja, tapi lalu mereka tuh membutuhkan armada untuk tongkang untuk bawa lagi tuh ke pelabuhan. Nah, sebenarnya sekarang isunya tuh kadang-kadang kapal-kapal kita suka menunggu tongkang yang available di sana gitu untuk bongkar dari anchorage ke pelabuhan. Nah, cuman
mereka tuh di sana armadanya sedikit gitu. Nah, jadi sometimes mungkin ini 30 set ini bisa membantu juga dan tidak terlalu berpengaruh karena mungkin nanti set tongkang ini nggak semuanya bawa batu bara juga sih. Bawa nikel biasanya. Oh. Statement dari Pak Andrin ini maksudnya apakah kapasitasnya sudah full? Kan tadi ada penambahan kapal yang Pak Andrin, apakah sudah full sampai dengan akhir tahun? Apakah masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kontrak baru gitu? Barangkali ya. Kalau untuk kontrak baru, jadi kalau secara kapasitas kontrak memang kita sudah full, makanya tadi ekspansi yang kita harapkan di tahun ini adalah penambahan armada supaya kita bisa menambah kontrak lagi. Tapi kalau misalnya kapasitas untuk hanya spot-spot kargo aja kita masih terbuka. Oh, oke. Makanya tadi di notes juga bahwa penambahan ini bisa jadi dipercepat ya Bu ya. Tadi kan targetnya 10 kapal sampai 2028 gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa dipercepat gitu ya. Kita maunya gitu Pak. Ya, amin semoga ya Bu ya. Nah ini kebetulan sudah hampir 1 jam nih, saya izin tambah waktu 30 menit boleh ya Bu? Karena masih banyak pertanyaan boleh. juga nih. boleh buat Pak. teman-teman kita dapat tambah waktu 30 menit, silakan yang masih ragu-ragu, masih bingung kira-kira siapa, bagaimana prakteknya, silakan di chat. Karena dari tadi lumayan banyak pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan saya nih. Ada intermezzo sedikit dari luar nih. HTM punya GM muda yang pintar dan cantik. Perusahaan yang pro dengan pertumbuhan. Ini harus fokus ya Pak Anwar nih. Mau HK yang mana gitu ya. Makasih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan tarifnya. Untuk kapal ini sebetulnya usia pakainya berapa tahun nih? Udah dibeli. Jadi kalau jadi kalau usia pakai itu sebenarnya balik lagi tergantung maintenance-nya sih Pak. Tapi kita rata-rata memang 16 sampai 20 tahun. Tapi itu balik lagi ke memang waktu pada saat kita kan kondisi kita beli kapal itu bukan kapal baru. Pada saat kapal itu di-delivery ke kita dari owner yang lama, nah biasanya kapalnya tidak 100% sehat. Nah, nanti biasanya itu dari kita maintenance dulu gitu, kita perbaiki, kita repair apa yang perlu kita perbaiki supaya dia bisa, mungkin nggak bisa 100% tapi kita achieve di 90% lah Pak gitu, karena memang ya kita tahulah masa mobil second bisa sama seperti mobil baru kan nggak mungkin gitu, tapi kita coba sampai di semaksimal mungkin. Nah, kalau misalnya memang maintenance-nya itu bagus secara rutin, mungkin ya kita bisa, ya tadi saya bilang 16 sampai 20 atau bahkan 25 tahun juga bisa. Tapi kira-kira di range seperti itulah gitu. Tapi ya balik lagi nanti namanya kadang ya walaupun kita maintenance-nya sudah sebaik apapun, ya ada aja lah Pak gitu yang kadang-kadang tiba-tiba ada yang breakdown atau apa, atau kondisi weather juga berpengaruh ya, karena Indonesia nih kan sometimes weather-nya itu kadang unpredictable juga. Jadi walaupun kita sudah merencanakan sesuai dengan seharusnya, ada aja gitu musibah ya nanti karena weather-nya ini, misalnya kita ada grounded, nah kayak seperti itu yang kita tidak bisa duga-duga gitu. Nah itu bisa menurunkan usia kapal juga. Ini ada yang masuk pertanyaan Japri. Apakah harga kapal itu naik turun, harga jual beli kapal itu naik turun atau cenderung stabil? Lalu bagaimana kondisi kapal saat ini? Apakah maksudnya suplai kapalnya apakah tersedia banyak atau normal-normal saja gitu? Oke. Ini harga jual beli kapalnya ya Pak, ya, bukan harga beli kapalnya. Bukan tarif angkutannya ya. Oke. Ya. Jadi kalau harga jual beli kapal sih sebenarnya, nah ini tergantung market internasional sih. Dan itu memang benar-benar depends on tahun berapa. Kalau misalnya kita pada saat mau melakukan pembelian kapal itu ada usianya kan, kita mau beli kapal yang tahun berapa, itu juga efek ya. Kapal tahun build 2009 dan 2010 itu pasti harganya udah beda tuh Pak. Nah, jadi memang faktornya itu cukup banyak selain hanya kondisi gitu. Ada umur, ada kondisi, itu bisa mempengaruhi
harganya cukup signifikan gitu. Dan untuk buildernya juga itu berpengaruh tuh, ada misalnya dia buatan Jepang, buatan Cina, nah itu nanti beda lagi tuh Pak harganya. Nah biasanya memang faktornya cukup banyak, tapi kalau misalnya relatif stabil atau tidak, nah ini juga tidak terlalu stabil karena balik lagi jual beli kapal ini biasanya nanti mereka tergantung antara supply dan demand di luar sana Pak. Jadi biasanya di international market itu nanti mereka kapal itu kan setelah beberapa tahun nanti ada tuh dia yang mereka jual, terus ada yang di scrap juga. Nah itu nanti mempengaruhi tuh berapa banyak yang lagi available. Apabila misalnya tiba-tiba kapal capsize yang jual banyak gitu, yang di scrap banyak, nah nanti tiba-tiba harganya jadi murah. Nah seperti itu. Jadi memang faktornya cukup banyak sih. Jadi harga tuh memang fluktuatif. Makanya tadi seperti yang saya bilang, target kita memang kepengennya setiap tahun itu beli Pak. Tapi ya itu biasanya kita lihat dulu nih harga gimana nih. Nah kadang-kadang tiba-tiba harganya lagi naik, tunggu dulu deh kita lihat nih dalam beberapa bulan kira-kira harga turun nggak, atau dalam 5 bulan, 6 bulan, atau kalau emang jelek ya udah kita postpone sampai tahun depan gitu. Karena memang cukup fluktuatif sih Pak tadi seperti yang saya sudah bilang. Oke, lanjut ya di chat lagi. Ruki Yuliana, tarifnya berdasarkan apa ya? Apakah ada standarnya seperti apa? Lalu apakah lagi peluang harga batu bara itu menurunkan rate kapal? Kan Bu? Oke, jadi kalau tarif angkutan kita itu kita tidak ada standar nasional. Jadi sebenarnya ini yang bikin perang-perang tarif itu sih, karena kita tidak ada standar nasional. Jadi memang tarif kita itu hitungannya pure berdasarkan ya tentunya jarak rutenya ya. Jadi pada saat kita mau menjual itu biasanya kita tanya, nah ini mau mengangkut dari mana ke mana. Jadi pastinya jaraknya itu sangat berpengaruh. Terus nanti harga minyak juga, berdasarkan harga minyak juga. Nah, poin yang lain itu ya sisanya sih tinggal cost kita dan profit kita sih. Nah, biasanya nanti apabila kita sudah menentukan tarif tertentu, itu tidak bisa langsung kita lempar ke market begitu saja. Karena lagi-lagi ada harga market yang beredar yang harus kita sesuaikan gitu. Jadi tarif angkutan ini emang agak sulit ya, karena memang sangat mengikuti harga pasar gitu. Jadi ya sometimes sebenarnya kita tuh nggak pernah bilang kita tuh antar kompetitor gitu. Kita selalu bilangnya tuh teman-teman, karena ya namanya harga pasti kita coba jaga gitu. Jangan sampai juga karena ada teman satu nih kita pengen dapat kargo lebih banyak jadi kita banting harga. Nah, tapi kan yang happy bukan kita, yang happy kan customer. Nah, jadi biasanya dari kita tuh sama-sama secara teman-teman tuh jaga harganya nih, harga market nih di mana seperti itu. Tapi pernah ada standar nasionalnya sih nggak ada gitu. Terus untuk penurunan harga batu bara, tidak menurunkan harga rate kapal, tidak secara signifikan dan tidak langsung. Jadi tidak dalam artian hari ini harga batu bara naik turun, langsung kita ada naik turun juga enggak. Ada pertanyaan soal tarif lagi. Misalkan nih, ternyata tarifnya turun, kira-kira bagaimana sih perusahaan memanage penurunan tarif ini? Untuk menjaga perbedaan apa? Sorry Pak, yang mana Pak pertanyaannya? Oh ini yang japri saya gitu. Misalkan nanti ada tarif turun gitu ya, tarifnya turun. Nah, bagaimana sih perusahaan memanage jika ada penurunan tarif gitu? Apakah yang biasa dilakukan? Oke, kalau ada penurunan tarif ini maksudnya secara market ya, secara global ya? Iya betul Bu. Oke, kalau misalnya penurunan tarif secara global itu biasanya dari kita sih pastinya karena revenue-nya kita berkurang, dan di situ kan kita nggak bisa kontrol karena ini memang sudah market, artinya kita tidak bisa memaksakan untuk menego untuk dapat lebih tinggi. Pasti satu-satunya jalan yang kita bisa lakukan adalah efisiensi cost gitu. Jadi pastinya kita akan lebih strateginya adalah di efisiensi cost. Misalnya tiba-tiba di tahun itu harusnya kita ada pembelian spare part, atau misalnya kita harus melakukan maintenance atau ada repair. Nah itu apabila bisa kita tunda
Nah, pastinya kita akan tunda gitu misalnya in the following year pada saat market lebih bagus, atau misalnya spare part itu kan juga kita ada beberapa jenis ya, misalnya ada yang kualitasnya paling tinggi atau ada yang kualitasnya kedua. Nah, itu salah satu strategi juga Pak gitu untuk bisa efisiensi cost gitu. Oke, kita misalnya harusnya beli 5 yang quality 1, ini sekarang kita combine gitu, misalnya yang 2 quality 1, 3 quality 2 gitu. Jadi kalau revenue-nya memang secara tarif kita memang sudah tidak bisa bergerak lagi, pastinya kita akan main di efisiensi cost, karena kalau volume itu kalau di kapal besar kita agak susah kejar ya, karena memang hitungan putarannya kan sudah terhitung. Jadi mau naik seperti apapun tuh susah gitu. Jadi satu-satunya cara ya memang di efisiensi cost. Ini saya lewat dulu pertanyaan. Ini ada lagi yang nyambung sama soal tarif nih, Pak Muhammad Chandra. Tarif angkutan apakah ada pengaruhnya terhadap kurs dolar? Atau mungkin saya tambahkan lagi, kalau misalkan kliennya dari luar, apakah dolar pembayarannya atau seperti apa nih? Oke, tentunya ada, karena memang beberapa kontrak kita ada juga yang kita kontraknya dolar, tapi tentunya pada saat kita melakukan invoicing atau perbayaran, itu semuanya kan harus dikonversi Pak, karena kan memang tidak boleh ada transaksi selain rupiah gitu. Jadi pastinya berpengaruh gitu. Dan ini tergantung, kita ada beberapa kontrak juga yang selain kita kaitkan harganya dengan harga minyak, ada juga yang kita bisa kaitkan dengan harga kurs gitu untuk sensitivitas naik turunnya ya. Tapi melihat belakangan ini kan sensitivitas dari exchange rate ini tidak terlalu melonjak jauh seperti harga minyak. Jadi tidak terlalu sensitif gitu. Nah, jadi beberapa kontrak kita sih memang kita tidak ada lakukan adjustment terhadap exchange rate, hanya terhadap minyak, karena kita ngelihat masih cukup stabil lah. Tapi pengaruhnya pasti ada. Saya ada pertanyaan lagi, kebetulan saya juga sempat baca laporan keuangan gitu ya. Di beberapa waktu memang ada laba rugi selisih kurs nih Bu. Kan di Maret kuartal 1 itu kan sampai 2 miliar lah itu, selisih kurs dari mana? Apakah dari pembayaran atau dari mana ya Bu? Selisih kurs di tahun berapa Pak? Di kuartal 1 2023 ada untung ya, jadi untung laba selisih kurs 2,8 miliar. Selisih kurs 2,8 miliar ya? Betul. Selisih kurs. Selisih kurs 28 miliar. Oke. Biasanya sih kita kalau misalnya ada selisih kurs itu yang di awal tahun itu dari ini Pak, di awal tahun ya Pak. Di awal tahun itu berarti sebelum kita melakukan pembelian kapal baru. Nah, berarti itu karena kita masih ada selisih kurs dari cadangan dolar kita pada saat sebelum kita melakukan pembelian kapal baru. Oke. Halo? Kita lanjut ya. Ya Bu, terima kasih jawabannya Bu. Kira menjawab juga ada beberapa yang bingung. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Mas Gu. Untuk menjaga profitabilitas ke depannya, apakah HTM akan expand ke logistik kontainer atau logistik LNG yang ke depannya sangat dibutuhkan saat transisi energi dari coal ke gas? Sementara ini belum ke arah sana sih Pak. Karena kalau kita sih melihatnya mungkin nanti ada, tapi sepertinya masih agak jauh sih. Masih fokusnya untuk ke curah dulu. Karena emang ini bisnis yang walaupun sama-sama kapal, bisnis yang jauh beda Bu yang mungkin ya. Gitu ya. Iya. Beda, jadi ekspansinya kalau itu kayaknya nggak bisa vertikal ya, itu agak horizontal juga ya. Jadi ya itu mungkin nanti ya. Oke. Ada lagi dari Bank Satu, Bu, untuk barang customer yang diangkut jika terjadi musibah, apakah diganti oleh HTM dan berapa persen gantinya? Ini jika ada masalah musibah gitu. Oke, jadi gini, kalau untuk kargo yang kita angkut, biasanya memang itu sudah ada insurance-nya, Pak. Nah, itu kargo insurance itu memang by customer kita.
gitu. Mereka yang menginsure kargonya. Jadi memang kalau dari pengangkut itu responsibility-nya kita memang sebatas mengangkut aja. Jadi kalau memang di kontrak kita itu sendiri tertulis bahwa kita itu hanya melakukan pengangkutan, untuk insurance kargo itu harus under responsibility dari customer-nya. Begitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk ke Japri ini. Terkait dengan kebijakan pemerintah adanya tol laut, apakah berpengaruh ke bisnisnya ATM? Tol laut orang kayaknya itu ya, angkutan orang ya. Tol laut sih sebenarnya lebih ke sebenarnya sih Tumpang ya? nggak berpengaruh secara linear ya sepertinya ya. Saya coba. Kali pertanyaannya, biasanya nggak sebanyak ini nih Bu. Pertanyaannya. Memang Masa kapal-kapal, sih? memang kapal-kapal memang lagi menarik nih karena kan kalau kami dari investor gitu ya melihat siklusnya begitu batu bara sudah mulai melandai, maka biasanya yang bisa mempertahankannya itu kontraktor, kemudian kapal gitu ya, kapalnya, karena selama batu bara masih diproduksi istilahnya, ya mereka akan mendapatkan laba yang stabil gitu. Beda dengan batu bara yang begitu harga batu bara turun, ya labanya turun gitu ya. Jadi makanya Iya, betul. melihat pergerakan harga sahamnya ya cukup bikin deg-degan gitu loh ya. Sebenarnya sih berdampak, tapi dampaknya itu ya tadi tidak direct ya, begitu. Nah, ada lagi yang pertanyaan selain dari keunggulan kompetitif ATM dari segi perusahaan yang holding HTM yang dari hulu ke hilir gitu. Kira-kira ada nggak sih keunggulan lain dari HTM ini dibandingkan dengan group carrier yang lain gitu? Mungkin misalkan apakah dari cost-nya bisa lebih murah atau dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau keunggulan utamanya tadi yang sudah saya sebutkan. Cuman kalau misalnya keunggulan yang lain sih net margin kita sih saat ini paling tinggi, begitu. Net Terus margin. ya NPM kita sih saat ini paling tinggi dan dari kita sih juga tergolong kecil ya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih kalau keunggulan secara numbers-nya memang lebih di situ, tapi kalau dari orang-orangnya juga kita lebih experience, terus karena memang kita basicnya memang udah di logistik dari tahun 1991 ya tentunya pastinya kita lebih berpengalaman di bidang ini seperti itu, dan networking kita juga cukup kuat. Dan seperti yang tadi saya udah bilang, kalau dari kacamata customer sih melihatnya kita tuh sangat-sangat helpful ya, karena bisa providing solution untuk mereka benar-benar the whole chain gitu. Jadi mereka tuh yang nggak pusing lagi gitu. Karena sometimes kan kalau dari supplier ataupun buyer tuh mereka baru mau beli nih, atau misalnya mau beli batu bara atau mau mengirim batu bara, mereka tuh harus cari tuh semuanya gitu. Nah, itu biasanya nanti mereka harus datang ke 5 tempat gitu, cari ke 5 tempat. Nah, kalau ke kita nanti ya udah cukup, oh ternyata punya ini, oh ya udah deh sama kalian semua aja gitu. Dan paling keunggulannya sih paling besar itu ya. Buat teman-teman barangkali masih ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya. Saya masih menunggu beberapa menit lagi nih sambil menunggu pertanyaan masuk. Saya ingin tanya, tadi kan sempat ada chat yang membandingkan SMDR dengan ATM. Itu kan nggak apple to apple lah. Nah, kalau menurut Bu Lia sendiri, kira-kira dengan emiten yang ada sekarang itu pairingnya cocoknya dengan siapa nih? Pairingnya yang paling deket ya sekarang itu kalau tadi ada disebut apa MBSS ya? MBSS MBSS ada.
MBSS enggak juga sih ya. Mungkin dengan itu sih, kalau itu Pelita Samudra Shipping itu kita head to head. PSSI ya Bu ya? PSSI ya? Iya, Oh iya. ya, PSSI. Itu kita Oke. head to head sih, karena memang dia punya barge, dia punya floating crane, dia juga punya dry bulk juga. Tapi dia tidak punya yang agency stevedoring itu dia tidak punya. Oke, ini ada info buat teman-teman nih, barangkali mau membandingkan kinerja ya mungkin bisa ke PSSI walaupun tidak 100% ya Bu ya. Karena dia Iya, ada tongkang iya. juga ya. Dia ada tongkang, ada floating crane, ada dry bulk juga, tapi dia tidak ada shipyard. Kalau nggak ada shipyard, tidak ada stevedoring, tidak ada agency. Gitu. Jadi ya pengetahuan baru buat teman-teman semua gitu ya. Walaupun kita tahunya emiten kapal, ternyata wah, banyak sekali cabangnya gitu ya. Bahkan dengan PSSI juga beda, ada tongkang segala macam gitu ya. Oh, ini ada lagi yang dari Pak Bram. Kalau sama HAIS head to head juga kah? HAIS bukan. HAIS, Hasnur International Shipping. Iya, enggak. Saya juga belum baca kebetulan untuk HAIS. Oke, ini ada pertanyaan dari Ruki Yuliana. Kenapa yang di IPO kan hanya sedikit kapalnya? Gimana ya? Saya nggak paham juga sih pertanyaan ini. Maksudnya gimana? Oke, ya. Oke, sebelum saya coba cek dulu ke barangkali ada pertanyaan terkait. Oh, ini ada yang masuk ke Q&A nih. Walaupun agak sensitif pertanyaannya dari Muhammad Chandra. Apakah Ibu Aninda Aulia sudah punya saham HATM? Halo Bu. Sorry Pak, bisa diulang tadi putus-putus Pak. Dari Pak Muhammad Chandra, apakah Ibu Lia sudah punya saham HATM? Punya nggak ya? Ya, punya nggak punya. Oke, nah ini dari Pak Teguh Ekap Prakasya. Total 5 kapal sekarang menambah jadi berapa kapal? Ya tadi memang tahun ini jadi 5 kapal. Lalu rencana pesimisnya lah saya bilang ya, kalau saya bilangnya per tahun itu nambah 1 kapal, jadi total akan 10 di 2028. Tapi tadi Bu Lia sempat state tidak ada kemungkinan untuk mempercepat itu gitu ya. Karena tadi sudah di state juga bahwa kapasitas sudah full ya Bu ya untuk yang volume besar. Oke. Sekali lagi mungkin saya notes ke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oh nih ada lagi satu lagi nih. Target tahun 2023 revenue dan NPM-nya berapa nih? Langsung. Oke. Margin. Tadi sudah disebutkan sih untuk 2023 kita target revenue-nya 550 M dan untuk NPM-nya kita di angka 200. Net profit margin-nya oke di angka 200 ya Bu ya? Iya, betul. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih sekali Bu Lia sudah hampir 1,5 jam gitu kita ngobrol-ngobrol terkait dengan bisnis kapal ini seperti apa sih gitu ya, buat teman-teman yang bingung ini bisa jadi salah satu pembelajaran gitu ya. Saya deskripsi lagi bahwa tidak ada ajakan jual dan beli, kita sama-sama belajar bagaimana sih bisnis kapal itu seperti apa gitu ya. Sebetulnya kapal ini ada berapa jenis sih, sektor-sektornya yang lebih detail lagi gitu ya, dan memang tidak ada 100% yang bisa diperingkan betul sama gitu ya.
Namun tadi seperti saya juga mungkin lebih mirip-mirip ke PSSI ya, mungkin kalau teman-teman Ya, betul. pelajari, mungkin kalau mau pairing misalkan mau perbandingan PI-nya, PBV-nya, lalu misalkan targetnya segala macam itu silakan di compare. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan masuk lagi Bu, jadi saya ingin minta closing statement dari Bu Lia. Belum saya tutup acara ini, silakan closing statement-nya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Aryo dan teman-teman yang sudah cukup antusias untuk mengikuti podcast pagi hari ini. Jadi dari saya pribadi dan mewakili perusahaan Hapko Transmaritima mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktu mau kenal lebih jauh nih dengan perusahaan kita. Pastinya kita akan mencoba menjaga amanah teman-teman yang memang mungkin sudah mempercayakan ke kita nih untuk terus berkembang, untuk terus lebih baik lagi, dan mudah-mudahan di tahun ini semua target yang sudah tadi saya utarakan itu bisa tercapai dan tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah selesai di acara kita pada siang hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang fundamentalis silahkan cek lagi laporan keuangannya, cek annual report-nya, cek lagi prospeknya seperti apa. Lalu teman-teman yang teknikal jangan lupa garis-garisnya juga harus didukung dengan volume gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Lia sudah berkenan hadir. Buat teman-teman yang tidak bisa live, kita akan share di link YouTube kami Bu. Jadi biasanya memang kalau Sabtu nggak terlalu banyak juga pesertanya, namun alhamdulillah tadi antusiasnya cukup luar biasa gitu ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nanti biasanya akan lebih banyak ditonton di link YouTube kami di Saham. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Bu Lia dan tim. Terima kasih teman-teman Cari Saham. Mas Adi, izin saya tutup acaranya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.